Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Ketua Jurusan, Pak Dr. Haji Aang Ridwan. Yang saya hormati juga, saya banggakan, ini teman-teman mahasiswa KPI semester 6. Ini sudah kelihatannya mulai ada perwakilan ya dari tiap semesternya, dari tiap kelasnya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam acara sosialisasi online berkaitan tentang praktek profesi mahasiswa. Informasi berkaitan tentang praktek profesi ini sebetulnya sudah beberapa minggu yang lalu disampaikan, termasuk juga sudah ada pembagian kelompok, hanya memang waktunya yang kemudian ada perubahan, sehingga perlu ada penyesuaian untuk sosialisasi. Maka untuk memperjelas bagaimana pelaksanaan kegiatan praktek profesi mahasiswa yang menjadi bagian dari kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan di semester 6 menjelang semester 7. Nanti kita akan diungkapkan, akan dijelaskan dengan sangat lengkap oleh Pak Ketua Jurusan KPI, dan juga mulai dari pelaksanaan, persiapan, lalu kegiatan apa yang bisa dilakukan, apakah kemudian juga bisa menjadi bagian dari kegiatan KKN mahasiswa yang juga dilaksanakan di bulan Agustus. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut seluas-luasnya. Untuk itu, kita buka terlebih dahulu kegiatan sosialisasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena acara ini idealnya dihadiri oleh seluruh mahasiswa KPI, namun kelihatannya tidak semuanya bisa langsung secara online menghadiri, baik menggunakan video maupun hanya audio saja di aplikasi Zoom ini. Maka insya Allah nanti kita akan share ulang kegiatan sosialisasi online PPM ini di akun YouTube KPI UIN SGD. Jadi mohon kalau sekiranya nanti ada hal-hal yang masih kurang bisa dipahami, tinggal ditonton ulang. Atau bagi teman-teman yang saat ini belum bisa bergabung, sekiranya ada yang bisa dihubungi, khawatir lupa ini, maka tolong bisa diajak teman-teman yang lainnya untuk bisa bersilaturahmi di kesempatan hari ini. Untuk agenda pertama, maka saya persilakan langsung saja Pak Ketua Jurusan, Pak Dr. Haji Aang, untuk menyampaikan seperti apa kegiatan PPM di jurusan KPI yang memiliki kekhasan berbeda dengan jurusan-jurusan lain di Fakultas Dakwah, kapan pelaksanaannya, dan bagaimana teknis sebagainya. Waktu dan kesempatan saya berikan seluas-luasnya kepada Pak Aang. Nanti kalau ada di bagian akhir bisa kita tanya jawab, teman-teman peserta sosialisasi bisa menanyakan. Silakan Pak Aang. Host, izin share dulu screen ya. Enggak Pak. Langsung Pak. Oke. Sebentar. Ya, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma alaina illal balagul mubin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul azim. Pak Dr. Wes Patoni MAG sebagai Sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang saya hormati kawan-kawan seluruh mahasiswa dan mahasiswi program studi KPI yang sekarang sudah mau naik pada semester 7, yang hadir pada telekonferensi malam hari ini. Semuanya insya Allah saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Pertama, kita dari Prodi KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan kawan-kawan semua bergabung pada telekonferensi malam hari ini. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa dilaksanakan telekonferensi, mafhum wal maklum, karena kita masih dalam suasana kepungan pandemi COVID-19. Kemudian kenapa dipilih waktu pada malam hari, karena kebetulan agenda kegiatan akademik di minggu ini di kota padat merayap. Pada hari esok ada BIMTEK untuk seluruh dosen tentang model pembelajaran daring nanti akan digunakan di semester yang akan datang. Kemudian pada hari Rabu ada kegiatan terkait dengan pelepasan 2 orang dosen kita yang sunnah purnabakti. Kemudian pada hari Kamis nanti akan ada sidang komprehensif dan juga KPI serius. Kemudian pada hari Jumat juga ada kegiatan yang lain. Maka mohon dimaafkan kita memilih malam hari ini karena di nanti-nanti khawatir kawan-kawan ingin mengetahui bagaimana pola PPM pada tahun ini. Nah, kawan-kawan semua, insya Allah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya saya akan menyampaikan bagaimana petunjuk teknis praktek profesi mahasiswa KPI tahun akademik 2019-2020. Mohon maaf, ini di layar kita ada typo sedikit, Fakultas Dakwah harusnya ini ada salah ketik. Insya Allah dibacanya jangan pakai mata, langsung dipakai hati. Kawan-kawan semua, langsung saja. Yang pertama, saya ingin menyampaikan visi Prodi KPI. Harus paham semuanya bahwa program studi komunikasi penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengusung visi menjadi program studi profesional, unggul dan kompetitif dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam tingkat ASEAN pada tahun 2025. Jadi 2025 wilayah kita tidak lagi nasional tetapi di internasional, minimal di tingkat ASEAN pada tahun 2025. Kemudian berikutnya, misi program studi KPI ini harus paham karena nanti kawan-kawan sebelum sidang komprehensif akan ditanya visi dan misi. Layaknya semester 1 sudah paham pada saat masuk, menyelenggarakan pendidikan bidang komunikasi dan penyiaran Islam yang efektif, efisien, serta responsif terhadap perubahan. 2, mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk mencapai keunggulan yang kompetitif di era global. Kemudian menyelenggarakan pendidikan bidang komunikasi penyiaran Islam dengan cara mengintegrasikan komunikasi, ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah Islam berdasarkan paradigma wahyu memandu ilmu. Kemudian melakukan penelitian bidang komunikasi dan penyiaran Islam, khususnya yang terkait dengan hitobah diniyah maupun hitobah ta'siriyah. Kemudian kitabah di bidang jurnalisme dakwah dan iklam atau Islamic broadcasting. Lalu melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kajian dan penerapan hasil-hasil penelitian tentang dakwah dan ta'abdi. Kemudian tujuan Prodi KPI, kawan-kawan semua, adalah menyiapkan sarjana yang profesional, unggul, dan kompetitif dalam bidang komunikasi penyiaran Islam yang berfikrah Islami serta berakhlak mulia. Nah, sekarang kita masuk pada teknis tentang praktek profesi mahasiswa. Ada kekhususan tertentu atau tersendiri bahwa PPM di semester sekarang sejatinya memang sebelum KKM. Tetapi karena ada pergeseran kalender akademik karena pandemi COVID-19, maka untuk tahun ini
PPM dilaksanakan setelah KKM. Secara substansi tidak ada perbedaan. Hanya saja, kawan-kawan, maksudnya tidak ada masalah dengan pergeseran waktu, hanya saja di tahun ini didahulukan dulu KKM. Nama peserta dan pembimbing. Nama kegiatan ini adalah praktek profesi mahasiswa. Pahami, praktek profesi. Kita mempraktekkan profesi yang merupakan pengkerucutan dari kompetensi atau ranah KPI, program studi penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun akademik 2019-2020. Nah, peserta PPM pasti mahasiswa jurusan KPI yang sudah masuk pada semester 7 ya, melampaui semester 6 pada tahun akademik 2019-2020. Kemudian yang menjadi PPM adalah dosen di KPI. Bahwa di kita ada home base, jadi dosen yang berbasis yang basisnya adalah di fakultas di jurusan KPI. Bila pertengahan ada dosen home base non KPI, dosen BKI, dosen MD, itu bisa ngajar di kita, tapi ada kekhususan untuk praktek profesi mahasiswa itu, dosen pembimbingnya eksklusif dosen yang home base-nya adalah di KPI. Yang nanti dosen pembimbing kalian akan kita share nanti melalui grup. Nah, kemudian berikutnya, kawan-kawan semua, kompetensi dan proyeksi. Ini yang harus dipahami ya. Kompetensi dan proyeksi PPM kita ada pada 3 bidang, yakni bidang khitobah atau public speaking, kemudian yang kedua bidang kitabah atau writing, dan yang ketiga bidang kompetensi iklam atau broadcasting. Nah, PPM pada ini kompetensi profesi sebagai mubalik profesional yang meliputi khitobah diniyah, kemudian juga khitobah taksiriyah, kemudian motivator, trainer mubalik, kemudian konsultan penyiaran agama, itu di antara proyeksi PPM kita, sekaligus ranah atau wilayah PPM nanti. Yang kedua, kompetensi bidang kitabah atau writing, ini pada bidang kitabah diorientasikan dan diproyeksikan untuk memperkuat kompetensi sebagai penulis profesional. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti pada PowerPoint yang akan kita share ya. Kalau dibaca semua ini tidak cukup waktu. Lalu berikutnya kompetensi bidang iklam atau broadcasting. Nah, kawan-kawan semua, model PPM kita akan mengkerucut pada 3 kompetensi gitu dari di prodi KPI ini, khitobah, kitabah, iklam. Nah, maka penjelasannya ini yang harus dipahami oleh semua. Di tahun sekarang, kawan-kawan semua, PPM kita itu, kawan-kawan, ada 11 opsi PPM. Dan kawan-kawan boleh memilih salah satu dari opsi itu. Nah, ini fokus ya, ini mohon dipahami. Ini bentuk pilihan pertama ya PPM-nya. Menjadi bagian dalam tim produksi acara keagamaan dan acara lainnya pada stasiun televisi mainstream dan televisi online. Pahami, fokus. Jadi menjadi bagian dalam tim produksi acara keagamaan dan acara lainnya pada stasiun televisi, baik yang mainstream maupun online. Itu bentuk pilihan yang pertama. Tempat dan lokasi untuk PPM pilihan yang pertama itu 1, bisa di stasiun televisi pemerintah nasional atau daerah. Stasiun televisi pemerintah itu apa? TVRI. Bisa di TVRI nasional maupun di TVRI daerah. 1. Yang kedua untuk pilihan yang ke-1 ini adalah di stasiun televisi swasta nasional atau daerah. Kawan-kawan boleh memilih PPM di stasiun televisi nasional. RCTI, SCTV, Indosiar, iNews, Kompas TV, dan lain sebagainya, baik yang nasional maupun daerah. Yang ketiga, memilih lokasinya televisi online instansi pemerintah atau swasta. Boleh, ya, atau di televisi berbayar yang lainnya sekarang begitu banyak, silakan. Pemerintah sekarang masing-masing pemerintah Barat, Kota Bandung juga punya televisinya. Hampir setiap kota sekarang memiliki televisinya.
Itu lokasi PPM yang pertama. Bisa juga di televisi online Ormas Islam. Ormas Islam sekarang semuanya punya televisi. Ada Aswaja TV milik NU, ada TV-mu milik Muhammadiyah, dan TV-TV lain yang dimiliki oleh Ormas Islam yang ada di Indonesia. Boleh juga di televisi online komunitas. Begitu banyak sekarang TV-TV komunitas. Itu bisa dijadikan objek PPM. Lalu televisi online milik Dewan Kemakmuran Masjid. Sekarang hampir setiap DKM besar yang ada di Jawa Barat, mereka rata-rata memiliki TV online-nya. Pusdai TV punya, atau Masjid Pusdai punya TV. Masjid Trans Studio punya TV. Silahkan. Jadi bentuk pilihan yang pertama itu, kawan-kawan, mohon maaf kalau kedengar suara azan ya. Kita lanjut nggak apa-apa. Jadi bagian dalam tim produksi acara keagamaan atau acara lainnya di TV itu bebas, ya. Teknis pelaksanaannya kalau milih yang pertama, satu bisa dilaksanakan secara individu ataupun kelompok. Satu, frekuensi PPM-nya itu ditentukan oleh manajemen TV yang menjadi objek PPM. Frekuensi itu maksudnya gini, apakah kalian tiap hari PPM-nya atau hari apa saja, itu kalian harus manut pada tempat atau objek PPM kalian. Waktu 1 bulan penuh dari akhir Agustus sampai akhir September. Pokoknya setelah beres PPM, KKM, mohon maaf, langsung kalian ikut PPM. Itu bentuk pilihan yang pertama. Bentuk pilihan yang kedua, menjadi bagian dalam tim produksi acara keagamaan dan acara lainnya pada stasiun radio siaran ataupun streaming. Kalau tadi di televisi, sekarang di radio. Radionya boleh di radio siaran atau juga di radio streaming. Tempat atau lokasi PPM dari pilihan yang kedua ini, pertama, stasiun radio pemerintah nasional atau daerah. Ada RRI yang pusat maupun RRI yang daerah, boleh. Yang kedua, stasiun radio swasta nasional atau daerah, yang swastanya banyak, radio swasta nasional, kayak iRadio misalnya ya. Kemudianlah banyak sekali, di radio pusat maupun yang daerah nasional boleh. Yang ketiga, di stasiun radio Ormas Islam. Banyak Ormas Islam yang sepanjang punya radio, boleh di sana. Di radio streaming komunitas-komunitas tertentu juga boleh. Lalu di radio streaming milik DKM tertentu juga boleh. Itu lokasi PPM pilihan yang kedua. Teknis pelaksanaannya sama, bisa individu atau kelompok. Kalian itu individu boleh, kelompok juga boleh. Meski nanti akan dikelompokkan untuk proses bimbingan. Bimbingannya kelompok pada dosen, tapi prakteknya bisa individu. Frekuensi PPM dengan pilihan kedua tentu ditentukan oleh manajemen radio yang menjadi objek PPM. Waktunya sama, 1 bulan dari akhir Agustus sampai akhir September. Pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, bagian tim kerja jurnalistik dari media massa cetak maupun online. Kalau tadi yang pertama itu ya, di televisi, yang kedua radio, yang ketiga di media cetak. Boleh media cetak maupun online. Tentu lokasi PPM untuk pilihan yang ketiga, satu, di surat kabar nasional atau lokal. Surat kabar nasional seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, misalnya silakan boleh. Atau di surat kabar lokal, seperti Pikiran Rakyat, Tribun, misalnya, dan begitu banyak lah ya. Nah, itu bisa menjadi bagian tim kerja jurnalistik. Bisa menjadi reporternya, bisa menjadi wartawannya, bisa menjadi editor, bisa menulis kolom tertentu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lokasinya adalah tabloid nasional dan lokal. Boleh di tabloid nasional atau di lokal. Kemudian bisa di surat kabar online nasional dan lokal. Sekarang misalnya Republika juga ada role yang online-nya. Kompas juga ada yang online-nya. Boleh, sama itu. Yang lokal maupun yang nasional. Kemudian bisa di majalah online nasional atau lokal, juga di tabloid online nasional dan lokal. Jadi kawan-kawan semua, itu bentuk pilihan yang ketiga, tempatnya. Teknisnya sama, bisa individu atau kelompok. Frekuensi PPM sama. Pilihan ketiga ditentukan oleh manajemen media massa yang menjadi objek PPM. Waktunya 1 bulan
dari akhir Agustus sampai akhir September itu kalian harus sudah beres. Kemudian bentuk pilihan keempat. Masih banyak ya, kita itu ada 11 pilihan. Silakan nanti pilih salah satunya. Bagian dalam tim produksi film dan atau sinetron pada production house tertentu. Ya, jadi yang keempat itu kalian menjadi bagian dari tim produksi film atau sinetron pada PH tertentu. Ya. Untuk pilihan untuk pilihan yang keempat, kawan-kawan semua, satu bisa di PH film layar lebar. Misalnya ada film layar lebar yang sedang PH film layar lebar yang sedang menggarap film, kalian mau PPM di sana boleh gitu. Yang kedua, PH FTV, film televisi. Sekarang kan sedang marak di televisi itu ada FTV. Kalian PPM di PH-nya ikut dalam produksi FTV tertentu boleh. Pilihan yang ketiga, PH atau production house sinetron. Ya, sinetron masih ada, kawan-kawan. PPM di sana boleh, atau di PH film komunitas. Sekarang banyak komunitas-komunitas perfilman, mereka menggarap film, kalian boleh ikut serta pada PH itu. Nah, ini bentuk pilihan keempat, tempatnya itu. Teknis pelaksanaannya sama seperti pilihan 1 sampai 3, bisa individu atau kelompok. Frekuensi PPM-nya ditentukan tentu oleh manajemen PH yang menjadi objek PPM. Waktunya sama, 1 bulan penuh dari akhir Agustus sampai akhir September untuk pilihan yang keempat. Pilihan yang kelima, kawan-kawan semua, ini bagian dalam tim kerja lembaga regulasi penyiaran dan lembaga sensor film. Kita masuk ke lembaga regulasi dan lembaga sensor film. PPM, kawan-kawan, dibentuk yang kelima itu menjadi bagian dari tim kerja di sana. Misalnya di KPI sebagai regulasi penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia, kawan-kawan menjadi misalnya bagian dari komisi pemantau sinetron, komisi pemantau misalnya berita, komisi pemantau misalnya kegiatan talkshow tertentu, atau di lembaga sensor film. Nanti kawan-kawan menjadi misalnya bagian dari tim kerja sensor film tertentu. Nah, itu pilihan yang kelima. Boleh di lembaga itu. Tempat atau lokasi PPM, satu, tentu itu kantor Komisi Penyiaran Indonesia. Bisa di pusat, boleh. Kantor Komisi Penyiaran Indonesia di daerah yang Jawa Barat, atau di kantor lembaga sensor film. Itu pilihan yang kelima. Teknis pelaksanaannya untuk PPM pilihan yang kelima ini sama. Bisa individu atau bisa kelompok. Frekuensinya sama. Ditentukan oleh manajemen lembaga Komisi Penyiaran dan lembaga sensor film yang menjadi objek PPM kalian. Waktunya sama, 1 bulan penuh dari akhir Agustus sampai akhir September. Pilihan kelima. Sudah ada mungkin di pikiran kalian di pilihan mana nanti kalian PPM. Lalu bentuk pilihan yang keenam. Ini sebagai bentuk pilihan misi dari Prodi KPI. Menjadi penceramah dalam kegiatan khitbah diniyah seperti khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, misalnya, karena Idul Fitri nggak mungkin, paling juga khutbah Jumat atau Idul Adha, misalnya besok bisa juga. Dan khitbah taksiriyah pada masjid, madrasah, majelis taklim, dan lembaga dakwah lainnya, baik secara langsung maupun online atau virtual, melalui media sosial dan telekonferensi. Ya, itu bentuk pilihan keenam. Tempat atau objek dari PPM pilihan keenam ini tentu masjid, satu, madrasah, majelis taklim, lembaga dakwah, atau telekonferensi via Zoom, Google Meeting, dan sebagainya dari rumah. Gitu. Kawan-kawan nanti menyampaikan dakwah secara virtual dari rumah. Gitu. Atau lokasinya itu live di YouTube dari rumah, kawan-kawan semua, untuk menyampaikan ceramah, kemudian live via IG dari rumah, live via Facebook dari rumah, yang pilihan keenam. Nah, ini pilihannya keenam. Teknis pelaksanaan yang memilih pilihan keenam harus individu. Tidak boleh kelompok, harus individu. Frekuensi PPM-nya 5 kali untuk kegiatan khitbah tatap muka dan 5 kali untuk kegiatan khitbah di media sosial dengan durasi jam tayang 40 sampai dengan 60 menit. Gitu.
Misalnya begini, kalian PPM-nya ingin menyampaikan ceramah, ya, via media sosial, via YouTube, via IG, via Facebook misalnya. Itu dilakukan harus 5 kali, ya, 5 kali. Kalau yang mau di medsos, dengan durasi jam tayang minimal 40 sampai dengan 60 menit. Waktu tentu harus dilaksanakan di antara akhir bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September. Ya, ini bentuk pilihan yang ke-6. Bentuk pilihan yang ke-7, kawan-kawan semua, ini adalah produksi mandiri. Pahami bahasanya. Produksi mandiri acara keagamaan model tayangan televisi. Baik dalam bentuk monolog maupun dalam bentuk dialog. Jadi kawan-kawan dalam bentuk pilihan yang ke-7 ini memproduksi mandiri video acara keagamaan. Tapi modelnya model tayangan televisi. Baik dalam bentuk monolog maupun dalam bentuk dialog. Ya. Lokasi PPM dengan pilihan ke-7 adalah dilaksanakan di rumah atau di tempat yang ditentukan secara mandiri oleh peserta praktikan. Teknis pelaksanaan untuk model ke-7 ini harus kelompok, karena kalian kan memproduksi acara. Frekuensi PPM ini 2 produk tayangan acara keagamaan model monolog berdurasi 10 sampai dengan 15 menit dan tayangan video keagamaan dialog berdurasi 15 sampai 20 menit. Ya. Sekarang mohon maaf banget saya sampaikan. Kalau kalian bertanya, mana model tayangan televisi sebagai model saja ya, ini bentuk PPM model yang ke-7. Kawan-kawan yang monolog, kalian bisa lihat di channel YouTube saya, sengaja saya buat program Lentera Senja. Lentera Senja yang saya posting di akun YouTube saya, itu adalah model produksi acara keagamaan yang bersifat monolog. Itu modelnya tayangan televisi. Kita buat bumpernya, kemudian di setting tempatnya sedemikian rupa dengan lighting yang memadai, kemudian di akhir ditutup juga dengan bumper yang sama. Itu model tayangan televisi seperti itu. Sementara yang dialognya, mohon maaf, kawan-kawan bisa lihat di YouTube saya program Kulkas, itu dialog. Itu model tayangan seperti itu. Di mana kawan-kawan juga ada bumpernya, ada proses dialognya, tempatnya disetting sedemikian rupa. Itu sebagai contohnya. Durasinya yang dialog 15 sampai 20 menit. Gitu. Masing-masing 2 produksi untuk tayangan monolog, 2 produksi untuk tayangan dialog. Berarti ada 4 produksi diposting pada media sosial baik YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, baik yang pribadi maupun jurusan. Jadi media untuk nanti untuk penayangannya bisa di medsos pribadi atau di medsos yang dimiliki oleh jurusan. Waktunya 1 bulan penuh dari akhir Agustus sampai September harus beres. Ini bentuk pilihan ke-7 ya. Ini kelompok sifatnya, tidak boleh personal. Kemudian berikutnya bentuk pilihan yang ke-8 adalah produksi mandiri acara keagamaan model tayangan radio atau podcast baik dalam bentuk monolog maupun dialog. Nah, oke, ini bisa dipahami ya. Jadi bentuk produksi mandiri acara keagamaan model tayangan radio atau podcast ini. Baik dalam bentuk monolog maupun dialog. Pilihan PPM bentuk ini dilaksanakan di rumah peserta masing-masing. Ini bisa individu dan bisa kelompok. Frekuensinya 2 tayangan keagamaan model monolog berdurasi 10 sampai dengan 15 menit dan model tayangan yang dialog model podcast dengan berdurasi 15 sampai 20 menit. Ya, itu produksi mandiri keagamaan model tayangan radio. Maksudnya gini, kalau dalam bentuk yang ini tidak mesti menampilkan video, hanya suara kawan-kawan saja dengan selingan yang lain, misalnya itu juga boleh. Nah ini di postingnya di medsos pribadi dan juga di medsos jurusan, waktunya sama 1 bulan penuh. Ya, bentuk pilihan yang ke-8. Ini modelnya tayangan radio, kalau tadi model tayangan televisi. Kemudian bentuk pilihan yang 9, ini bagi kalian yang kecenderungannya pada menulis adalah menulis artikel keagamaan. Ya, artikel keagamaan. Nah, kalau ini bebas, tentu dilaksanakan di rumah kawan-kawan masing-masing.
Dan ini teknis pelaksananya harus individu. Frekuensi PPM-nya harus membuat 5 judul artikel keagamaan dengan masing-masing minimal 600 kata dan harus bebas plagiasi. Nanti Pak Wes akan ngasih bagaimana teknis tulisan itu bisa bebas dari plagiasi. Kalau kalian nulis artikel keagamaan itu copy paste dari orang lain, gugur untuk PPM-nya. Ya, jadi frekuensinya 5 judul artikel keagamaan. Dimuat nanti pada web jurusan atau web pribadi atau juga web milik jurusan KPI ada. Waktunya sama 1 bulan. Nah, ini bentuk pilihan yang ke-9. Ada 2 pilihan lagi. Bentuk pilihan yang ke-10 adalah produksi mandiri video iklan layanan masyarakat. Jadi kalian harus memproduksi, kalau ada kecenderungan di dunia Ilham, itu untuk memperkokoh kompetensi Ilham, memproduksi iklan layanan masyarakat. Ini tempat atau lokasinya dilaksanakan di rumah atau di tempat yang ditentukan secara mandiri oleh peserta praktikan. Ini bisa individu, bisa kelompok. Oke. Lalu frekuensinya adalah 5 video iklan layanan masyarakat berdurasi 5 menit. Jadi kalau kawan-kawan ingin milih bentuk pilihan yang 10, harus membuat 5 video iklan layanan masyarakat, durasinya 5 menit masing-masing iklan itu. Diposting sama di media sosial milik pribadi dan tentunya di milik jurusan nanti. Waktunya sama 1 bulan. Itu pilihan yang ke-10. Pilihan yang terakhir, produksi mandiri film pendek dakwah. Jadi kawan-kawan nanti bikin film pendek dakwah. Ya. Tempatnya dilaksanakan di rumah atau di tempat yang ditentukan secara mandiri oleh kelompok praktikan. Membuat film pendek ini harus kelompok. Kalau ini harus berkelompok. Frekuensi PPM, pilihan yang ke-11, 2 judul film masing-masing berdurasi 3 sampai dengan 5 menit. Ya, durasinya. Diposting sama di media sosial masing-masing dan tentunya di media yang dimiliki oleh jurusan. Waktunya sama 1 bulan. Itu kawan-kawan yang penting dipahami, ada 11 pilihan dari model PPM yang dikembangkan untuk memperkokoh atau diproyeksikan membangun profesionalitas kalian dalam bidang khitobah, kitabah, dan i'lam. Pilihan, jadi boleh memilih salah satunya. Berikutnya, ini langkah-langkah kegiatan kawan-kawan yang harus ditempuh. Di tahap yang pertama, sosialisasi PPM di tingkat prodi malam hari ini, dan selanjutnya melalui media YouTube nanti. Penyusunan kelompok PPM sudah beres dibuat di TU, nanti kita akan share lewat grup, kemudian pengumuman kelompok PPM juga sama, dan dosen pembimbing nanti akan disampaikan lewat grup, malam hari ini juga, lalu konsultasi kelompok PPM dengan dosen pembimbing harus bulan ini. Jadi ketika malam hari ini, kawan-kawan nerima daftar kelompok dosen PPM, langsung konsultasi dengan dosen pembimbing. Lalu sosialisasi PPM di tingkat fakultas nanti bulan Agustus, pencarian dan penentuan lokasi PPM bagi yang memilih pilihan 1, 2, sampai 4 tadi yang saya sampaikan, itu kan ada lokasi tertentu, pencariannya itu dilaksanakan sama bulan Juli ini. Lalu laporan bentuk pilihan dan lokasi PPM peserta kepada prodi harus dilaksanakan di akhir Juli ini. Semuanya nanti harus laporan di mana lokasinya. Pak Wes nanti akan membuat Google formulir ya yang akan di-share pada kalian, nanti isi di mana bentuk pilihan mana PPM yang kalian lakukan. Kalau yang memilih lokasi tertentu itu nanti dilaporkan. Sekali lagi nanti Pak Wes akan bikin Google formulir dan kalian harus segera untuk mengisinya. Itu Juli harus sudah beres. Kemudian yang kedua adalah pengurusan legal aspek, ini tahap yang kedua, atau perizinan surat menyurat ke lokasi PPM bagi yang misalnya mau ke lembaga tertentu seperti ke televisi swasta, seperti ke lembaga penyiaran atau ke radio tertentu butuh surat harus diselesaikan bulan Juli ini. Lalu penyusunan desain PPM. Kalian harus mendesain bagaimana rencana PPM kalian sesuai dengan pilihan yang kalian buat nanti.
Kalau mau bikin film pendek, desain film pendeknya misalnya, siapa saja personalnya, dan sebagainya, didesain. Proses pembuatan desain kita bebaskan sama kalian. Meskipun nanti fakultas akan ngasih panduan, tetapi kalau panduan itu terlalu mengikat misalnya, karena kurang fleksibel, buatlah desain yang kalian sepakati dengan dosen pembimbing nanti. Lalu pelepasan peserta PPM insya Allah akan dilaksanakan bulan Agustus. Kita akan melakukan pelepasan, mungkin juga dilakukan secara virtual. Lalu pelaksanaan kegiatan PPM ya Agustus sampai September. Penyerahan laporan PPM. Nanti harus bikin laporan PPM dan laporannya nanti akan disampaikan pada saat sosialisasi di tingkat fakultas. Nah, itu dilaksanakan pada bulan September. Lalu berikutnya seminar hasil PPM dan pemberian anugerah peserta PPM terbaik. Jadi di PPM sekarang, selain akan ada seminar PPM, nanti akan kita tunjuk berdasarkan pilihan yang 11 itu, yang pilihan di lembaga TV ini mana, kita nanti akan beri waktu untuk mempresentasikan. Selain itu tentu nanti akan ada anugerah peserta PPM terbaik, tentu dilihat dari banyak aspek. Ya. Lalu berikutnya pengumpulan laporan PPM juga sama bulan September. Ini seminar PPM dan pemberian anugerah itu bulan Oktober nanti. Bulan Oktober ya waktunya. Kalau pengumpulan laporan PPM harus beres di September. Lalu penyerahan nilai PPM dari dosen kepada prodi juga awal Oktober nanti. Input nilai pada bulan Oktober dan evaluasi pelaksanaan PPM pada bulan Oktober. Yang harus kalian fokus nanti setelah selesai PPM adalah nilai dari dosen itu harus yakin keluar pada waktunya dan diserahkan pada jurusan untuk diinput. Nah, kawan-kawan semua, itu dengan maraton saya sampaikan pilihan PPM yang akan kita laksanakan nanti setelah kawan-kawan melaksanakan KKM dengan ada 11 opsi pilihan. Kalian memilih salah satu yang dipandang lebih mudah dan dipandang itu bisa dikuasai oleh kawan-kawan semua. Saya berharap ke-11 model itu bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa KPI. Maksud saya dari seluruh mahasiswa KPI semester sekarang memilih, ada yang semuanya dipilih gitu. Jangan nggak gunuk di pilihan satu, semua pilihan yang lainnya tidak ada. Jadi sengaja opsional supaya kawan-kawan memiliki kebebasan sesuai dengan paradigma kita sekarang sebagai kampus merdeka. Maka kawan-kawan harus merdeka melakukan PPM, tapi tentu kemerdekaan itu harus on the track dalam ranah kompetensi kita. Pak Wes, sementara itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti kalau ada dialog kita bisa perpanjang. Ya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya yang luar biasa. Ini menjadi terobosan baru bagi jurusan KPI. Pelaksanaan PPM di masa pandemi ini ada 11 pilihan. Dan pilihan ini tentu saja tetap dalam track, dalam rangka meningkatkan profesi mahasiswa. Kalau dalam istilah Pak Wadek 2 itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kemampuan mahasiswa. Untuk itu saya buka tanya jawab. Silakan bagi yang mau menyampaikan pertanyaan, mau menyesuaikan, mungkin sudah ada rencana pelaksanaan, apakah tepat atau tidak. Ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa kita dialogkan ya, kita sampaikan. Mangga, siapa ada yang mau bertanya, sebutkan namanya, lalu dari kelas mana, dan apa yang kemudian mau disampaikan. Saya Pak. Silakan, siapa? Gina ya? Ya Pak, yang Gina dari 6C. Baik, silakan Gina. Kalau melihat jadwal, bulan mulai itu dari akhir Agustus sampai dengan akhir September. 1 bulan full. Sedangkan untuk laporan sendiri harus diserahkan pada bulan September di bulan yang sama. Dan berarti setelahnya itu langsung tanpa ada waktu untuk kita, biasanya kan selalu ada waktu gitu Pak, untuk sebelum ke laporan, penyerahan laporan, itu bagaimana Pak? Dikumpulkan dulu pertanyaannya, Pak. Boleh, ditampung dulu. Baik, ini mumpung masih hangat, biar langsung banyak yang bertanya. Boleh. Yang berikutnya, siapa? Irma, Pak. Irma, silakan Irma.
Silakan Irma. Bapak mau bertanya? Iya Pak, gimana? Iya, silakan. Lanjut. Iya, kayak saya sempat udah nargetin ya Pak mau PPM di mana. Kalau misalnya di Diskominfo atau tempat periklanan kayak gitu, bisa nggak Pak? Oke. Oke, sudah tercatat. Enggak, berikutnya siapa lagi? Dewa, Oke, Halid. Enggak, Halid. kan tadi untuk persuratan segala macam tuh harus selesai bulan Juli, Pak ya. Betul. Itu apa nggak bisa agak mundur lagi gitu, Pak? Sedangkan kan bulan Juli itu cuma kesisa 2 minggu gitu. Oke. Boleh, bagus. 5 aja dulu, 5 dulu. Ada 2 lagi, silakan. Silakan. Ada lagi? Fatia? Saya Pak. Sabit Pak. Bapak, kalau Fatia dulu sebentar ya, Sabit. kalau untuk yang bentuk pilihan 10, kalau untuk yang iklan itu, apakah temanya harus kedakwahan atau bebas? Terus yang kedua, untuk apakah iklannya bentuk animasi boleh atau harus kayak tag video seperti itu, Pak? Terima kasih. Ya. Terus, Silakan. Siapa Sabit. tadi? Sabit? Iya, saya Pak di kelas D. Pertanyaannya sebetulnya sama kayak Holid, cuman Sabit minta kebijakannya aja Pak untuk menunggu hasil ACC dari perusahaan atau instansi terkait tentang kan proses masuknya surat terus diterima terus dapat feedback itu lumayan ya Pak waktunya. Apalagi situasinya lagi kayak begini mungkin perlu dipertimbangkan lagi gitu Pak. Waktunya mungkin bisa di pertengahan Agustus atau jangan Juli banget gitu Pak. Iya betul. Terima kasih Pak. 5 dulu ya. Kita simpan dulu untuk yang Oke. pertanyaan berikutnya setelah Pak Ang berikan jawaban. Oke. Pertama, untuk Gina, proses pembuatan laporan. Jadi laporan PPM itu nanti kita akan memberikan penjelasan kembali bahwa nanti ada rubrik harian. Jadi selama kegiatan PPM ada laporan kegiatan harian yang kalian buat. Nanti formatnya akan di-share oleh Pak Wes. Di hari ini kalian mengerjakan apa? Jadi proses laporan itu hanya melaporkan yang sudah terjadi. Bukan misalnya setelah laporan disusun laporannya membutuhkan waktu yang lama. Itu hanya himpunan dari laporan harian dan laporan mingguan. Jadi laporan mingguan disusun begitu berdasarkan laporan yang sudah dilakukan harian. Jadi proses pembuatan laporannya tentu tidak sengejelimet membuat laporan yang lain. Tetapi nanti kita akan ngasih form, misalnya ada rubrik laporan harian. Di hari ini PPM kalian menyelenggarakan apa? Di hari kedua membuat apa? Hingga nanti seminggu pertama kalian sudah bikin laporan mingguan, apa saja. Nah nanti kemudian ada laporan 2 mingguan dan ada laporan akhir. Proses penyusunan laporan untuk akhir sebenarnya bisa digarap dari harian dan mingguan itu. Hingga kita tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan laporan. Tidak seperti laporan KKM misalnya. Sengaja kita perbuat seringan mungkin gitu. Format laporan bisa mengikuti format laporan yang ada dalam buku panduan akademik dari fakultas atau juga bisa diimprovisasi sebagaimana nanti penjelasan kita akan ngasih penjelasan kembali di pertengahan ini supaya tidak numpuk banyak terlalu penjelasan. Nanti akan kita ngasih penjelasan kembali format laporan mingguan seperti gimana, laporan harian bagaimana, dan laporan akhir hanya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi tidak butuh waktu lama karena memang kita fokus di bulan itu PPM. Itu ya. Jadi penyerahan laporan diusahakan ya September paling lambat nggak apa-apa lah September di Oktober awal misalnya seperti itu. Nah kemudian yang kedua di PPM di lembaga setingkat dengan lembaga sensor film, setingkat dengan lembaga regulasi, Diskominfo misalnya itu juga bisa ya. Di Diskominfo silakan boleh ya. Atau di lembaga yang lain yang ada misalnya kan sekarang ini setiap lembaga, kawan-kawan semua, ada yang punya kebijakan tentang regulasi penyiaran tertentu boleh. Di setiap lembaga ada yang punya TV-nya, misalkan masing-masing, boleh di TV lembaga itu. Ya. Di setiap lembaga ada kegiatan rohaninya, boleh di lembaga itu kalian terlibat dalam kegiatan rohaninya. Jadi sebetulnya untuk model ini bisa dikembangkan nanti, terutama di lembaga. Hanya ngasih contoh saja yang tadi di lembaga regulasi kayak KPI atau di lembaga sensor film
sesungguhnya lembaga yang sama dan memiliki irisan dengan hitobah kitabah dan ilam, itu mangga, silakan bisa dilakukan ya untuk Irma. Kemudian untuk Khalid, maksud dan juga nyangkut dengan pertanyaan Sabit, proses legal aspek dilaksanakan dari Juli, sekarang itu startnya. Di start dari Juli sampai dengan Agustus bisa dilakukan untuk proses perizinan. Kan pelaksananya akhir Agustus. Jadi start untuk proses legal aspek Khalid dan Sabit bisa dilakukan sejak malam hari ini. Besok kalau kalian misalnya mau nanti udah jelas ke lembaga mengajukan surat bisa dimulai dari besok. Ya. Jadi dari mulai bulan Juli sekarang setelah laporan sosialisasi dilakukan sekarang, mulai yang mau ke lembaga manapun cari dan urus proses legal aspek persuratannya. Boleh nanti sampai Agustus nggak apa-apa, sampai akhir Agustus juga nggak apa-apa, silakan. Yang jelas proses pelaksanaannya PPM itu harus setelah KKM dan langsung kita PPM. Dengan tentu proses pengurusan legal aspek tidak mengganggu kegiatan akademik lain seperti KKM nanti. Ya, itu. Jadi startnya dari Juli, boleh nanti lewat ke Agustus. Nah, kemudian berikutnya untuk bentuk iklan layanan masyarakat. Silahkan sekreatif mungkin. Mau pakai animasi, mau pakai apapun. Yang jelas di dalamnya ada bentuk mengiklankan hal tertentu. Contoh, sekarang lagi rame, misalnya COVID-19. Silahkan bikin iklan layanan masyarakat tentang bagaimana sih pola hidup normal di era sekarang ini. Pasca COVID, di era new normal misalnya apa saja. Atau bentuk iklan layanan masyarakat apa saja. Ya. Proses iklan layanan masyarakat itu tentu harus dalam bentuk video. Videonya sekreatif mungkin. Dengan tentu proses pembuatan video itu, perhatikan. Jangan sampai nanti kalian misalnya satu menjiplak iklan layanan masyarakat milik orang lain. Itu tentu perbuatan yang tidak terpuji. Dalam proses pembuatan iklan, kalian pakai ilustrasi musik milik orang lain yang tidak ada izin, itu juga bahaya. Ya, jadi perhatikan kaidah-kaidah yang seperti itu. Mau pakai animasi, mau pakai video apapun silakan. Mau misalnya ada reka adegan peran tertentu oleh seseorang, silakan. Yang jelas hindari plagiasi, hindari kemudian mengambil hak cipta orang lain tanpa izin untuk dijadikan bagian dari video kita, itu harus dihindari. Ya, jadi pakai bebas. Nah itu Pak Wes dari Gina, saya kira pembuatan laporan nanti sangat fleksibel kira ya. Cuman nanti proses pembuatan laporan itu bisa dilakukan sepenuhnya dicicil dari pelaksanaan laporan harian dan mingguan. Hingga pada akhirnya nanti tinggal proses penyerahan saja laporan itu. Itu Pak Wes. Jadi untuk persiapan persuratan itu bulan Juli itu perlu dimulainya ya. Artinya Anda bisa mengurus-ngurus dari sekarang ke lembaga mana yang mau direncanakan sebagai lokasinya. Sehingga pas pelaksanaan nanti itu betul-betul memang sudah ada komunikasi yang baik antara kita sebagai calon praktikan di situ dengan lembaganya. Jadi bukan harus selesai di bulan Juli, tapi bulan Juli ini sudah mulai mengurus surat-surat. Oke, silakan. Bagi yang mau bertanya kembali. Saya, Pak. Silakan, Ai Siti Rahayu. Saya kan udah pernah magang ya, Pak, bulan Januari sampai awal Maret. Apa harus magang lagi gitu, Pak? Terima kasih. Dulu magang di mana, Ai? Di CNN, Pak. CNN, baik. Nanti jelaskan. Baik, berikutnya. Masih ada lagi yang mau bertanya, silakan. Saya, Pak. Baik, Maya. Pak, kan nanti ada kelompok dosen pembimbing itu yang udah dibuat sama jurusan. Nah, nanti kalau misalkan untuk kelompok yang kita pilih sendiri untuk pilih programnya itu, boleh bebas di luar kelompok yang sudah ditentukan nggak, Pak? Ya. Terima kasih. Oke, ya. Oke, terima kasih, Maya. Masih ada, silakan. Cukup dulu ya. Cukup dulu? Ya. Cukupkan dulu mungkin, Pak. Nanti kalau ada yang ini lagi bisa dilanjutkan di sesi ketiga. Ini untuk yang pernah magang, apakah sekarang harus PPM lagi? Harus, karena ada perbedaan antara magang dengan PPM. Kalau orientasi itu lebih
orientasi PPM, kalian akan koreksi yang berbasis pada kompetensi yang kalian miliki. Maka yang sudah magang wajib kembali untuk melaksanakan PPM. Hanya kelebihan yang sudah magang, nanti dia punya surat keterangan, itu yang bisa mungkin nanti juga bagian referensi untuk surat keterangan pendamping ijazah. Jadi yang sudah magang itu belum berarti bebas PPM, karena beda antara magang dengan PPM. Harus PPM lagi. Yang kedua, kalau ada bentuk PPM, pertanyaan dari Maya, yang sifatnya ingin dikerjakan kelompok, apakah itu boleh bebas dari kelompok lain? Tidak. Jadi kalau mau kelompok yang dipilihnya itu diusahakan pada kelompoknya itu. Ya, diusahakan pada kelompoknya itu. Itu diusahakan. Tetapi misalnya jika tidak bisa dalam kelompok itu satu visi untuk menggarap, misalnya kamu ingin film dakwah, di kelompok itu tidak yang ingin menggarap film, tapi ada ditemukan rekan di kelompok yang lain. Maka bisa bergabung, ya, bisa bergabung di luar kelompoknya dengan anggota kelompok yang lain. Tapi maksimal sebanyak-banyaknya satu kelompok itu adalah 7 orang. Jadi tidak boleh lebih dari 7 orang untuk kerja pilihan yang kelompok itu. Ya, untuk kerja pilihan atau PPM yang pilihan itu. Misalnya tadi saya sampaikan kalian ingin bikin film pendek misalnya. Nah, di syukur yang di kelompok kalian yang dipilih itu ada yang sama satu visi. Kalau tidak ada, coba kalian hunting di kelompok lain mana yang membuat film. Tapi dengan rasio maksimal sebanyak-banyaknya 7 orang. Tidak boleh lebih dari 7 orang untuk menggarap kelompok dalam pembuatan film tertentu. Itu ya, Maya, aturannya seperti itu. Boleh sekali lagi untuk bikin yang kelompok dengan teman kelompok yang lain. Itu. Sekarang diberi kebebasan gitu, hanya proses pengelompokan yang dibagi ini untuk tugas proses pembimbingan dari dosen pembimbing. Prosesnya boleh lintas kelompok nanti, tetapi diusahakan untuk yang kelompok syukur kalau ada dari kelompok itu, kalau tidak boleh bergabung dengan kelompok lain, dengan membernya, anggotanya maksimal harus tidak boleh lebih dari 7 orang. Itu, Maya ya, paham? Iya Pak, paham. Makasih Pak. Baik, Yuk, untuk yang lainnya masih ada, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Oh, boleh, tidak. Ya. Kan, Mila. Tadi kan ada pilihan untuk yang buat radio ya, Pak, dari 10 sampai 15 menit. Nah, di dalam radio itu kan isinya apakah harus tentang keagamaan semua atau bisa diseling dengan misalkan himbauan mencuci tangan dan lain sebagainya gitu, Pak. Dan bisa diselingi dengan musik-musik gitu, nggak apa-apa, Pak. Oke, jadi tampung dulu aja, tampung dulu, tapi ada, silakan. Wes. Kelihatannya sudah nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi? Ya. Oke, kalau nggak ada lagi. Mira, kalau pilihannya yang radio, maka silahkan. Itu nanti prinsip-prinsip dasar tayangan radio bisa dipakai. Ada selingan iklan dulu, selingan musik dulu, selingan misalnya apa, kuis dulu dan lain sebagainya. Silahkan. Pada radio itu bisa kalian pakai untuk kegiatan itu, ya. Diberikan kebebasan lah, ya. Oke, silakan. Jadi termasuk dalam kebebasan ini, Pak, memungkinkan juga kan satu kelompok, misalkan anggotanya 7 orang, ada yang individu mengambil ini, ada 2 orang atau 3 orang mengambil pilihan yang lainnya yang kelompok begitu kan? Ya, boleh bebas. Jadi tidak harus satu kelompok dipaksa kemudian harus ikut di satu tim saja, tapi dipersilakan disepakati saja. Ya. Bagi kalian yang sekarang sedang menikmati suasana di bawah bayang-bayang COVID-19, harus misalnya menjaga dan tapi kalau kalian memungkinkan misalnya bisa berkelompok ya dengan catatan menjaga social distancing dan physical distancing untuk kerja tertentu juga silahkan. Jadi diberi kebebasan opsi ini, tapi 11 opsi ini tetap tidak keluar dari track kompetensi kita pada ranah hitobah kitabah dan ilam. Gitu. Ini mungkin juga bisa menjadi masukan juga, Pak. Kalau di kelompok itu kemudian ada
yang ikut membantu juga di luar dari anggota kelompoknya. Itu juga Boleh. sangat memungkinkan kan ya? Ya. Boleh. Jadi misalkan ada saudara, ada teman yang kemudian bukan dari jurusan KPI tapi ingin ikut terlibat di dalam tim produksi film misalkan, maka itu juga bisa menjadi bagian dari kolaborasi ya. Bisa, bagian dari kolaborasi. Boleh. Baik, kalau masih ada pertanyaan, masih dibuka sesi tanya jawabnya ini. Oke, kalau sudah tidak ada, maka nanti persiapkan, mungkin ada pembagian kelompoknya ya Pak yang akan diumumkan. Kita Terus umumkan siapa saja dosen pembimbing. Ya. Dan kemudian juga mungkin nanti ada mahasiswa dibagi Pak untuk buku pedoman PPM-nya atau tidak? Di fakultas tidak dikasih. Ada. Ya. Ada Jadi di fakultas. nanti bentuk desain termasuk juga laporan seperti apa yang menjadi standar untuk di jurusan di Fakultas Dakwah itu akan diterima oleh Anda masing-masing sehingga nanti bisa menjadi buku pedoman itu bisa menjadi petunjuk bagaimana cara menyiapkan desain sampai laporan akhir dari kegiatan ini. Jurusan nanti hanya akan melakukan rekapitulasi mulai dari lokasi, kemudian pilihan, dan lalu kegiatan-kegiatan apa yang kemudian dipilih oleh Anda. Nanti kita akan buatkan ada form yang harus diisi untuk pemantauan. Pemantauan. Ya. Termasuk juga format yang tadi untuk harian ya Pak. Laporan harian. Formatnya seperti apa. Lalu kemudian dilaporkan ke dosen pembimbing sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi per minggu. Pak Wes, nanti malam ini Pak Wes langsung bikin grup WA dosen pembimbing PPM. Langsung bikin grup WA-nya untuk media komunikasi kita dengan dosen pembimbing PPM. Saya ingin ngasih bocoran dulu aja. Yang PPM di KPI sekarang itu, pertama, saya sendiri. Yang kedua adalah Pak Wes. Yang ketiga, Pak Cecep. Berikutnya, Pak Cecep Fahrudin. Pak Cecep. Oke. Yang berikutnya, Pak Mukhlis Aliuddin. Kelompok berikutnya, Pak Khotib Saifullah. Kelompok berikutnya Ibu Dr. Anda Siti Sumiati, berikutnya Pak Jujun Junaidi, berikutnya Pak Acep Mukhlis, berikutnya Pak Haji Sirojudin, berikutnya Pak Dr. Kata Sukayat, lalu Pak Dr. Aep Wahyudin, Pak Dr. Dadan Anugrah, Pak Dr. Uwo Saifullah, dan Kang Ridwan Rustandi. Ya, itu Pak Ridwan Rustandi MSOS. Itu di KPI. Nah, nanti kawan-kawan semua akan di-share oleh Pak Wes di grup semester 6 ya, grup Kosma, lengkap dari kelompok ini. Gitu. Pertama, nanti insya Allah malam ini mungkin Pak Wes akan bikin grup, supaya kalian mulai hari esok sudah bisa berkonsultasi dengan dosen masing-masing. Terakhir saya, kawan-kawan semua, PPM ini jangan dijadikan beban. Ya, jangan dijadikan beban, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Kalian bebas memilih di mana yang sesuai dengan kompetisi dan kemampuan serta keahlian kalian semua. Itu. Setelah yakin pada pilihan itu, mulai coret-coret desainnya seperti gimana, dan nanti langsung komunikasi dengan dosen pembimbing. Dan bisa dieksekusi juga misalnya di model PPM ini kan bisa dimulai dari sekarang kalau yang lain misalnya ada pilihan yang lain terutama kalau bisa PPM-nya dari mulai sekarang hingga nanti pada pelaksanaannya hasilnya lebih baik. Nah itu Pak Wes ya bisa saya sampaikan. Jadi untuk teknisnya nanti saya akan buatkan ada link Google Drive untuk menyimpankan atau mungkin juga bisa di website jurusan lah ya Pak, biar tadi pembagian kelompok masing-masing termasuk siapa saja pembimbing kelompoknya, dan diharapkan mulai besok itu sudah bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbing, menentukan kalau misalkan ada kegiatan kelompok maka ketua kelompoknya dibentuk siapa yang kemudian akan mewakili untuk komunikasi dengan dosennya. Tapi kalau individu berarti masing-masing
kemudian yang terus berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya. Sangat mungkin dalam satu kelompok itu ada beberapa pilihan, ada beberapa lokasi untuk diskusi. Saya di kelompok yang saya bimbing ini sudah ada grupnya, alhamdulillah. Pas awal kemarin sudah ada pengumuman, maka saya langsung sharekan ke satu orang untuk kemudian dibuatkan grup. Dan tinggal menentukan saja ketika sekarang sudah ada pilihan-pilihan itu, masing-masing anggota kelompoknya mau memilih kemana, dan langsung kemudian bisa disiapkan sejak awal dari sekarang. Dan saya kira ini bisa dilakukan oleh masing-masing kelompoknya, langsung berkomunikasi dengan dosen pembimbing, sehingga ketika pelaksanaan nanti sudah betul-betul siap. Baik, Pak, kita cukupkan saja. Cukup kalau tidak ada. Bawas, berapa banyak yang ikut serta malam hari ini? Alhamdulillah, sampai hari jam ini sudah ada 46 orang, berarti ada 44 mahasiswa. Kelihatannya sudah mewakili dari 4 kelas ABCD. Dan insya Allah besok paling maksimal kita sudah akan uploadkan di link YouTube-nya untuk sosialisasi malam ini. Termasuk juga nanti ke dosen pembimbingnya mungkin Pak untuk satu persepsikan. Sehingga ketika mahasiswa sudah konsultasi, dosen pembimbing juga sudah memahami kebijakan dari jurusan berkaitan tentang pilihan-pilihan lokasi untuk kegiatan PPM. Mungkin kita cukupkan kegiatan telekonferensi untuk sosialisasi kegiatan PPM di jurusan KPI ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas Alhamdulillah. bisa bergabung di acara ini. Dan kalau masih ada pertanyaan atau ada kesulitan nanti bisa langsung saja japri. Insya Allah jurusan akan terus membantu dan memantau kegiatan ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Itu saja. Terima kasih semuanya. Bang, kita tutup. Oke. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh.